nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma batu, yang terhormat beliau Ibu Dr. Hajah Atika Muslim Zaki dari Bani Muslim, yang kami hormati Kiai Haji Faisal Muslim, Bapak Abdul Jalil Purbo, Bapak Ustadz, kemudian Ibu Hayatun Masudi dari pimpinan cabang Aisyah Seruang, yang kami hormati Ketakmiran Masjid Kiai Siroj Merangkal Klobogodo, serta seluruh jamaah yang hadir secara offline di Serambi Masjid Merangkal. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online dan yang nanti akan menyimak di YouTube rekaman kajian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian rutin Masjid Kiai Siroj via Zoom. Dan insya Allah untuk malam hari ini akan diisi oleh beliau Ibu Hajah Dr. Atika Muslim Zaki dari Jakarta dengan materi benarkah asal kita dari kera. Gitu. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mari kita simak bersama kajian dengan Ibu Dr. Haji Hajah Atika Muslim Zaki. Kepada beliau kami persilakan. Semoga. Sebelumnya Pak Wahid, non sewu saya dijadikan co-host sehingga nanti saya bisa ganti-ganti slide sendiri gitu. Sampun Dok, sampun saya jadikan co-host. Terus nanti slide-nya ditampilkan saya yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semuanya saja dari Bani Muslim, kemudian Bani Atmo Geno, Bani Abdul Syakur, jamaah masjid dari Berangkal, juga teman-teman yang mungkin hari ini, yang malam ini berkesempatan untuk menghadiri. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sambil menunggu teman-teman yang mungkin sedang sholat maghrib atau witiran yang biasanya menyusul nanti, alhamdulillah bahwa saya hitung setelah setengah tahun saya baru bisa muncul lagi walaupun setelah saya kena stroke itu, kemudian di dalam pemulihan dan alhamdulillah sekarang sudah sehat, maka insya Allah nanti kita bisa mengisi lagi. Walaupun selama ini saya tidak pernah absen, walaupun masih waktu itu dirawat di rumah sakit, saya juga bisa mengikuti lewat Zoom melalui HP. Ini memang betul-betul kita mensyukuri dengan adanya pandemi ini. Jadi di balik musibah ada hikmah. Hikmahnya apa? Itu antara lain ini. Kita jadi melek terhadap IT. Kita jadi melek terhadap teknologi. Yang dulunya tidak pernah kenal Zoom, jadi kita tahu Zoom. Kemudian pengajian itu bisa dihadiri oleh misalnya teman-teman yang asalnya dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, kemudian dari Semarang, dari Lampung dan sebagainya. Nah, kalau dulu kita kalau ngaji ya yang mendengarkan sekitar itu juga. Itu alhamdulillah ini betul-betul kita syukuri. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tuntunannya, bimbingannya kita tetap masih di dalam iman Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
kenapa saya membuat judul seperti ini? Itu karena apa? Karena kita jangan sampai menelan mentah-mentah yang seolah-olah ilmu yang hebat, yang asalnya dari ilmuwan-ilmuwan orientalis, ilmuwan-ilmuwan yang zaman sekarang. Ini kita bisa ganti slide-nya enggak? Yang bisa saya, Dok. Yang bisa saya. Oh, ngeten. Oh, jadi belum bisa. Dia ganti slide. Slide ganti. Jadi kita waktu di sekolah atau sampai sekarang itu kan ada teori yang namanya teori dari Darwin itu yang mengatakan bahwa asal manusia itu dari kera. Nah ini siapa yang namanya ya, Charles Darwin itu sekedar bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang ada di masjid maupun ini yang mengikuti melalui Zoom itu tahu bahwa beliau itu adalah seorang ilmuwan dari ahli geologi dari Inggris. Dia lahir tahun 1800 berapa itu dan meninggalnya 9 April 1882. Jadi sudah 100 tahun yang lalu. Kemudian teorinya yang paling terkenal yang sampai sekarang itu ya ada yang masih percaya dan masih mengikuti sehingga masih meneruskan penelitian-penelitiannya, yaitu teori mengenai evolusi. Evolusi itu adalah perubahan secara perlahan-lahan. Kalau revolusi itu perubahan secara cepat. Dia mengatakan bahwa semua spesies, jadi semua kita itu berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Itu namanya evolusi itu. Ini kita itu asalnya sama, bareng-bareng. Ya. Lanjut, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Nah, ini evolusinya itu begini, bahwa kita itu asalnya dari seperti ini. Dari seperti ini, kemudian yang merangkak, kemudian tegak, kemudian agak tegak, terus rambutnya gondrong, kemudian lebih tegak lagi, dan seperti ini. Lanjut, Pak. Ini namanya teori evolusi Darwin-nya disama-samakan ya. Ini bayi manusia seperti ini, kemudian ada kayak kalau bayi keras seperti ini apa mirip? Itu dimirip-miripkan ya. Ada yang disama-samakan. Malah kemarin itu kan yang viral itu ada dari suku tertentu itu disamakan wajahnya seperti kera itu sehingga jadi marah di medsos itu kita pernah dengar. Nah itu tentunya tidak betul. Lanjut, Pak. Nah ini memang tingkah laku dan sebagainya belum, Pak. Belum. Nah, tingkah laku dan sebagainya itu memang bisa kera itu bisa meniru manusia. Memang mereka itu ada akalnya, tapi akalnya itu ya tidak seperti manusia sehingga mereka bisa meniru manusia. Lanjutnya, Pak. Tapi apa mirip? Tentunya tidak. Nah ini dari teori Darwin itu yang diketemukan itu kerangkanya. Setelah diketemukan kerangkanya dari penggalian-penggalian, kemudian dicoba diimajinasikan jadi wajahnya itu kira-kira seperti ini. Ini ada matanya, ada hidungnya gitu ya, walaupun hidungnya itu nggak mancung seperti kita. Itu seperti ini manusia kera dari Darwin. Kemudian selanjutnya Pak Wahid, monggo. Nah, ini manusia purba. Ini hampir mirip. Ada yang yang terakhir itu dari Eropa itu Neanderthal. Itu juga dikatakan hampir mirip ya. Hampir mirip.
ini ada rambutnya, kemudian jidatnya kecil, kemudian ini ada apa namanya itu alisnya tebal, ada hidungnya sudah mulai mirip. Tapi yang jelas ini tidak ada belahan, tidak ada belahan di atas bibir itu tidak ada. Kemudian dagunya itu juga tidak seperti manusia, itu kupingnya juga nempel. Ini ditemukan ini kalau yang seperti ini di daerah-daerah di Eropa sana, makanya namanya Neanderthal. Ini yang apa spesies yang terbagus. Tapi tetap saja wajahnya belum seperti kita, otaknya juga masih kecil dan kepalanya juga masih kecil. Lanjut, Mbak. Ya. Nah ini seterusnya berevolusi, berubah pelan-pelan. Hasilnya seperti ini. Itu juga ditemukan kerangkanya, ditemukan kerangkanya dan dicoba diimajinasikan. Jadi nanti seperti ini. Ini jidatnya sudah mulai lebar, kan? Tapi tetap aja, ya tidak ada apa namanya belahan di atas. Tidak ada belahan di atas apa bibirnya itu ya. Jadi ini hampir mirip. Selanjutnya bagaimana? Lanjut. Slide selanjutnya, Pak. Nah, ini dicoba lagi ya, dijejerkan antara ini apa namanya manusia modern dengan manusia purba itu. Untuk apa ini? Mereka itu menyatakan supaya apa namanya benar teorinya bahwa manusia itu asalnya memang dari kera yang berevolusi. Ini kupingnya sudah bagus, jidatnya tapi tetap masih tebal, tapi tetap juga apa namanya itu mulutnya itu lebih mancung dari bibir, dari hidungnya, kemudian tetap tidak ada ya belahan di antara di dalam di apa bibir ini. Tapi mereka mengatakan ada link satu yang belum ketemu sehingga orangnya cakep seperti ini dari ini menjadi orang cakep seperti ini itu mesti ada satu yang hilang yang sampai sekarang mereka tetap saja mencari, meneliti dan sebagainya, kemudian membuat teori-teori untuk meyakinkan kita tentunya. Lanjut. Selanjutnya Pak Wahid. Ini kalau kita melihat kupingnya itu juga masih sudah bagus. Nah, itu sebetulnya apa benar ya? Apa benar itu teori Darwin itu? Kalau melihat evolusi wajah dari kera ke manusia, seolah-olah teori Darwin yang didukung oleh ilmuwan Prancis ini Dubois itu seakan-akan betul. Tapi memang ada rantai penghubung yang hilang. Sehingga apa manusia yang sudah tegak, wajahnya sudah hampir mirip, tetapi otaknya beda. Otaknya itu dengan isi otak yang kerangka manusia dengan manusia purba itu sangat berbeda. Isi otaknya itu juga sedikit. Nah ini sayangnya ya, ilmuwan Muslim tidak ada yang membantah berdasarkan ilmu Al-Quran. Dan mbok ya nulis bantah berdasarkan ilmu Al-Quran yang sebetulnya itu amat sangat mudah. Kita ingat ya, ada ilmuwan Perancis namanya Maurice Bucquet dari Perancis. Nah, Maurice Bucquet ini ahli antropologi, kebetulan meneliti jasad Fir'aun. Nah, pada waktu meneliti itu ditemukan di tenggorokannya ada garam, ada biota laut di tenggorokannya. Nah ini dia itu kebingungan. Lanjut, Mbak. Ya. Jadi
Maurice Bucaille itu kebingungan, kok aneh Fir'aun itu hidupnya di padang pasir, tapi kok di tenggorokannya ada garam, ada ini, apa digarami muminya? Ya waktu itu dia mencari teori yang macam-macam, yang akhirnya dia ketemu dengan ilmuwan Mesir. Lah ilmuwan Mesir itu menjelaskannya hanya dengan sederhana saja sepele. Oh berarti Fir'aun ini adalah Fir'aun yang Farao ya mereka bilang gitu. Fir'aun yang pada zaman Nabi Musa di mana dia tenggelam di laut kemudian diselamatkan oleh Allah jasadnya. Karena pada saat dia tenggelam dia beriman. Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Kan dikatakan di dalam Al-Quran, kok baru sekarang kamu beriman? Kok enggak dari dulu-dulu? Nah, sebagai penghormatan, pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Nah, jasad itulah yang diselamatkan, yang diteliti sampai sekarang, yang Ramses II itu. Jadi Ramses dari zamannya Nabi Musa dulu, yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Ya alhamdulillah saya itu kok pernah ketemu dengan Maurice Bucaille. Jadi pada waktu itu beliau diundang oleh Fakultas Kedokteran Yarsi. Kalau nggak salah tahun 86 itu. Di Fakultas Kedokteran Yarsi dan beliau cerita. Nah karena ada temannya yang mengatakan itu, Maurice Bucaille tanya, kok kamu tahu? Ya semuanya itu ada di Al-Quran. Jadi banyak sains atau banyak ilmu-ilmu yang bisa dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, saking penasarannya, kemudian Maurice Bucaille ini membaca Al-Quran, membaca itu ya terjemahannya tentunya, dan menemukan banyak sekali sains atau ilmu-ilmu yang tidak bisa dijelaskan, itu dijelaskan dengan secara gamblang seperti ilmu embriologi yang nanti akan kita satu saat nanti akan saya sampaikan juga. Akhirnya Maurice Bucaille ini memeluk agama Islam jadi mu'alaf. Lanjut. Nah ini kan anunya yang di dalam Al-Quran itu yang ceritanya Fir'aun Ramses II itu yang tenggelam itu ya. Di dalam surat Toha itu walaqad auhayna ila Musa dan seterusnya ya. Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir akan tenggelam. Nah, ini juga fenomena laut terbelah. Itu kalau dijelaskan secara alamiah, secara ilmiah itu bisa. Jadi pada saat itu katanya ada angin yang sangat besar lagi, angin yang sangat besar sehingga meniup air dan membuka jalan laut itu sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa. Tapi qadarullah dengan pukulan tongkat Nabi Musa yang diilhamkan oleh Allah sehingga terbelah. Fir'aun dengan bala tentaranya lalu mengejar mereka, Musa dan pengikutnya, tetapi kok nggak kelihatan ya? Tetapi mereka, Fir'aun dengan bala tentaranya digulung ombak laut yang dahsyat sehingga menenggelamkan mereka. Nah itu ceritanya tadi yang mayatnya akhirnya terdampar di pinggir laut, ditemukan oleh rakyatnya di balsem dan diteliti oleh Maurice Bucaille itu tadi ilmuwan dari Perancis sehingga membawa Maurice Bucaille itu menjadi seorang mu'alaf, orang Islam karena membaca ayat-ayat atau ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran yang ternyata cocok dengan ilmu-ilmu dan bisa dijelaskan. Lanjut Mbak, coba.
Ini baterai saya kok gitu. Ya, oke. Nah, ini konsep Al-Quran tentang penciptaan manusia. Dari embriologi, ilmu embriologi, itu belum lama ketemunya. Ini Al-Quran sudah bicara 1444 tahun yang lalu, ya, 1400 tahun yang lalu sudah bicara mengenai embriologi. Tetapi manusia memang saat itu, apalagi ulama-ulama kan belum tahu mengenai ilmu embriologi ini, sehingga menerjemahkannya sampai sekarang itu nanti kita lihat ya, alaq itu diterjemahkan hanya segumpal darah. Kalau bilang segumpal darah itu seolah-olah kayak benda mati. Nah, kalau benda mati itu ya nggak apa-apa kalau digugurkan gitu ya. Itu ulama-ulama Tunisia itu begitu loh, sehingga waktu gencar-gencarnya KB mau melegalkan abortus sebagai di dalam undang-undang, itu ulama-ulama Tunisia diundang. Loh, ini loh negara Islam aja kok bisa melegalkan. Yaitu karena salah menafsirkan, di mana alaq itu hanya ditafsirkan sebagai segumpal darah, seolah-olah benda mati. Nah, ini mengenai penciptaan manusia ini, surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, itu berasal, manusia diciptakan berasal dari saripati tanah. Nah, itu yang dimaksud di sini manusia itu Nabi Adam. Kalau Allah, lanjut Pak. Kalau Allah itu akan menciptakan sesuatu tidak melalui evolusi dari kera sehingga menjadi manusia seperti sekarang, tetapi kun fayakun, jadi maka jadilah. Kemudian ini, inna masalah Isa indallahi kamathali Adam khalaqtahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah. Nabi Isa itu kan tidak ada bapaknya. Sehingga gampangannya kaum Nasrani mengatakan, oh bapaknya itu ya Allah, ya Tuhan. Jadi Isa itu anaknya Tuhan. Seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata, kun, jadilah, maka jadi. Itu di surat Ali Imran ini penciptaan Adam atau manusia. Lanjut. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia itu dari tanah. Nah, ini kita lanjutkan ke surat selanjutnya, ya, Pak. Ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhor. Jadi dari Ar-Rahman dikatakan begitu, ya. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, kok dari tanah padahal dari air mani. Nah, air mani itu dari mana? Dari saripatinya tanah yang kemudian menjadi air mani yang tersimpan di tempat yang kokoh. Itu dikatakan Al-Quran begitu. Lanjut. Ini surat Al-Mu'minun ayat 13. Kita lihat yang ayat 14. Ya. Selanjutnya Pak. Al-Mu'minun ayat 13. Ya, ayat 14. Nah, Maurice Buke itu terkagum-kagum. Sayangnya ilmuwan-ilmuwan lain nggak tahu, mereka juga tidak membaca Al-Quran. Tapi kalau ilmuwan Islam tentunya tahu bahwa ini dasar embriologi. Embriologi itu baru ditemukan kapan sih? Belum lama. Belum ada 1000 tahun. Jadi mungkin 100 tahun belakangan itu ilmu ini, ya, ilmu penciptaan manusia itu asal-usul dari manusia. Ini jelas sekali. Summa khalaqna nutfatan alaqah wa khalaqnal alaqata mudghah wa khalaqal mudghata
idham fakasaufal idhama lahman tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Nah, ini khalqan akhar. Kenapa saya nanti diberi garis tebal? Ini nanti kita ada bisa berpikir dari sini. Tabarakallahu ahsanul khaliqun. Nah, ini kemudian dari air mani kami jadikan segumpal darah. Dari segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Ini kata-kata segumpal darah itu juga memang kurang tepat ya. Segumpal daging, dan dari segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain, khalqan akhar. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Segumpal darah, kita tidak bisa menyalahkan ulama-ulama zaman dahulu, ahli tafsir zaman dahulu, karena apa? Belum ada ilmunya. Tapi kalau kita melihat di bawah mikroskop, terjadi pertemuan antara sel jantan dengan sel betina, itu maka akan terjadi pembelahan sel yang luar biasa. Yang seperti deret ukur, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan terus sampai berjuta-juta, bermiliar. Sehingga itulah yang dikatakan segumpal darah. Tapi memang tidak ada anunya ya. Susah untuk mencari kata-kata. Itu namanya morula blastula. Maka kami jadikan morula atau blastula. Jadi kayaknya belum lazim. Nah, seperti mudghah. Mudghah itu sampai bahasa Indonesianya tidak ada. Mudigah. Karena tidak ada, jadi diberi nama mudigah. Padahal itu segumpal daging yang tulang yang diselimuti daging, yang kemudian akan jadi makhluk berbentuk lain. Ini kejadian manusia yang seperti ini sangat menarik. Mungkin nanti di suatu kalau saya sempat gitu, keajaiban tulang ekor. Ya, tulang ekor. Kita kan tentunya tahu kok manusia itu plak langsung menjadi bayi, tentunya tidak. Dari sel itu berkembang. Nah, sel itu terus asalnya itu dari mana? Nah, itu nanti lebih menarik lagi, ada DNA, ada itu macam-macam. Nah, sel itu terus jadinya manusia apa? Kan jadi tulang belakang dulu. Tulang belakangnya itu dari mana? Dari tulang ekor dulu yang paling kecil. Makanya nanti di dalam suatu hadis dikatakan bahwa setelah manusia itu lenyap ini, yang tidak bisa lenyap itu tulang ekor. Tulang ekor itu nanti yang akan nanti dibangkitkan lagi menjadi manusia. Itu dari tulang ekor. Itu menarik sekali kalau nanti kesempatan, insya Allah nanti kita bahas mengenai tulang ekor. Ya, jadi ngaji kita itu bukan ngaji yang kita ngajinya ngaji cerdas. Ya. Harus cerdas, lebih cerdas. Orang-orang berangkal itu lebih cerdas. Jadi tidak hanya memang Al-Quran itu dikatakan bahwa kalau saja air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, maka ilmu Allah itu tidak habis. Nah, ini kita membahas hanya satu ayat saja. Surat Al-Mu'minun bisa berkembang sampai kemana-mana. Nah, ini orang-orang berangkal lebih cerdas lagi karena sudah tahu bahwa tafsir Al-Mu'minun tidak hanya begitu, tapi ini loh ada ilmunya. Nah, ini mengenai khalqan akhar, hasil yang akhir itu banyak pendapat dari Imam Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Katsir, bahwa terus kemudian ada lagi saya bacakan yang terakhir dari Quraisy Shihab. Mohon maaf, langsung lanjut. Nah, ini dari Quraisy Shihab. Quraisy Shihab juga masih menafsirkan khalqan akhar itu adalah mengisyaratkan bahwa pada saat itu roh ditiupkan, kemudian semuanya menjadi berfungsi di otak segala. Nah, saat itulah akan menjadi bakal
manusia, kholqon akhar, bentuk makhluk yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta yang mendengarkan semuanya mengenai ini, ditiupkan ruh. Ini juga ada ilmunya sendiri. Kapan? Pada 40 hari. 40 hari itu bentuknya seperti apa kita itu pada waktu menjadi 40 hari. Itu bagus sekali. Jadi masih menjadi bentuk seperti kecebong. Nah, apakah sebelum 40 hari itu boleh diaborsi? Kan belum ada apa namanya roh. Nah, ini memang bukan bagian saya, tetapi saya katakan bahwa sebelum 40 hari itu pun itu sudah merupakan bakal manusia yang terus berkembang, yang hidup, sesuatu yang hidup, bukan hanya sekedar segumpal darah yang seperti benda mati itu tidak. Nah, itu makanya tetap Muhammadiyah itu mengharamkan, tidak membolehkan aborsi. Karena kencengnya Muhammadiyah, waktu itu juga saya sampai diundang di DPR untuk mewakili Muhammadiyah untuk ini, saya sampaikan begitu. Nah, nggak tahu sekarang, mudah-mudahan tidak ada tidak, aborsi itu belum dilegalkan. Senang kok kalau diundang di DPR. Kalau rapat itu pada waktu itu dapat 750.000, itu sudah berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Jadi untuk menjadi satu undang-undang kan terus menerus rapat. Nah, kalau diundang rapat di sana dikasih makan, dikasih uang. Tapi ya memang itu kita harus menyampaikan sesuatu. Ini cerita lain dari kholqon akhar. Oke, kholqon akhar. Kalau awalnya itu manusia, ya menjadi manusia. Tapi kalau awalnya itu kera, ya jadinya kera. Kalau awalnya itu manusia purba, ya sel-sel manusia purba, ya menjadi manusia purba. Jadi nggak akan yang kera itu menjadi manusia, itu tidak. Nah, itu dengan hanya satu kalimat kholqon akhar yang kita cerna, maka teori Darwin itu sudah lanjut Pak, monggo Pak Wahid, lanjut Pak Wahid. Yeah. Wahid. Next, iya. Ini innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, ini ya. Jadi Allah kalau menciptakan itu enggak pakai evolusi dari kera dulu menjadi ini. Kalau mau menciptakan manusia kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu kita harus meyakini seperti itu. Lanjut Pak Wahid. Iya. Nah, ini yang terjadi evolusi itu apa? Itu tingginya manusia. Ini saya memadukan antara yang ada di hadis dan yang ditemukan oleh ilmuwan. Manusia itu dulu tingginya, Nabi Adam katanya tingginya itu 60 hasta itu hampir 30 meter ya. Nah, makin lama makin kecil. Langsung seperti saya aja cuma 1,5 meter ya. Jadi ini Nabi Adam kan 20 kali lipatnya. Mohon maaf. Ya. Nah, lanjut Mbak, lanjut. Tadi gangguan telepon. Lanjut Mbak Wahid. Ya. Tingginya Nabi Adam, saya tidak ngarang, tetapi ada hadis riwayat Al-Bukhari yang disampaikan dari Ibu Hurairah. Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga seperti rembulan yang bersinar di malam purnama. Kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang BAB, tidak membuang ludah, tidak beringus.
istri-istri mereka adalah para bidadari. Mereka semua dalam satu perangai, rupa mereka semua sama serupa ayah mereka Nabi Adam yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Nah, ini 60 hasta itu sekitar 27,34. Di dalam hadis yang lain ada begini. Lanjut Pak. Next, ini hadis Bukhari ya, dari Abu Hurairah. Allah menjadikan Adam tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan beri salamlah kepada para malaikat dan dengarkanlah mereka memberi hormat pada engkau. Itulah kehormatan engkau dan keturunan engkau. Lalu Adam mengucapkan Assalamualaikum. Maka para malaikat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ditambah dengan rahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam. Dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Itu nanti ramalannya bahwa kita itu akan bertambah kecil. Nanti dengan apa? Makanan kalau zaman dahulu itu kan makanan itu susah sekali sehingga rahang itu juga besar-besar dan ada gigi yang sampai sekarang itu tidak berguna, paling pojok itu yang sering pada usia di atas 20 tahun balik itu mengganggu katanya gigi dewasa yang itu. Nah, manusia itu mulutnya juga tambah kecil, apalagi nanti kalau ditemukan makanan yang berupa tubuh saja ya, berupa sari-sari saja. Sari aja sehingga makannya kita hanya seperti makan odol itu ya. Itu saja itu sudah cukup semua vitamin-vitaminnya. Sekarang kan sudah mulai ada itu makanan-makanan yang mengandung semua vitamin-vitamin hanya dalam 1 sendok. Nah, itu karena kurangnya kita mengunyah, kurangnya itu nanti semuanya jadi mengkeret semua. Mulut mengkeret, usus mengkeret dan manusia juga jadi mengkeret, jadi menjadi kecil. Jadi manusia-manusia itu zaman Nabi Adam, Nabi Hud sampai Nabi Musa itu masih besar-besar. Kita ingat kan Nabi itu urutannya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Nabi ke-6 berarti masih antara Adam sampai Ibrahim itu berapa ribu tahun kita nggak tahu. Ya, Nabi Adam itu masih setinggi itu. Kemudian yang kedua itu Nabi Idris. Ya, Nabi Idris itu juga tinggi. Saya pernah itu di Palestina. Di Palestina itu diajak ke makamnya Nabi Idris. Itu panjang banget. Saya belum tahu ilmunya ini. Jadi saya berpikir, barangkali itu makamnya Nabi Idris mana? Nggak tahu antara ini sampai ini. Jadi Nabi Idris sampai Nabi kedua barangkali juga masih tinggi orangnya. Wong Nabi Ibrahim saja telapak kakinya kita lihat kan di Palestina ada, kemudian juga di makam Ibrahim itu kan telapak kakinya besar, berarti orangnya itu setinggi apa gitu ya. Jalan aja dari Palestina sampai ke Mekah itu di mana Siti di situ istrinya Siti Hajar di Mekah. Halo, terus Pak, next Pak Wahid. Nah, itu tadi Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang keberapa? 16. Itu masih mampu, di situ masih ada masih ada manusia-manusia raksasa, manusia-manusia yang tinggi, yang jabarin. Di zaman Nabi Daud itu nabi yang berapa itu urutannya 20 atau apa ya? Itu juga Nabi Daud itu juga nabi yang berapa urutannya ke 20 atau apa, itu juga masih ada manusia yang raksasa yang tinggi itu. Kalau kita ingat Goliat itu ya, Jalut itu kan tinggi sekali dan berhasil dikalahkan sehingga menjadi raja. Nah, kemana manusia-manusia raksasa di zaman Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi itu ya sudah punah ya. Mereka itu
Ini ditemukan juga ininya tengkoraknya segininya segini. Itu tengkorak manusia yang sekarang. Jadi kita bisa membayangkan bahwa mereka itu tinggi sekali ini giginya ya. Ini ditemukan juga. Ini diperkirakan tingginya itu 5 meter. 5 meter atau berapa meter. Ini orangnya. Nah, nanti kalau melihat lanjut, ini ketemunya gini, 22 April 2002, Aramco, Arabia American Oil Company, pada waktu mengeksplorasi gurun untuk mendapatkan minyak di gurun yang kosong, dinamakan Rub al-Hali atau kawasan kosong, ditemukan tengkorak dan kerangka manusia yang panjangnya sekitar 5 meter. Dan ulama Saudi memperkirakan itu berasal dari umat Nabi Hud. Nabi keberapa? Ketiga sesudah Nabi Adam. Kaum Ad, itu namanya kaum Ad, dan umat Nabi Soleh. Nabi Soleh, Nabi yang kelima. Kaum Samud, yang tinggi, kuat, dan bisa mahat gunung untuk tempat tinggal. Nah, biasanya ini terus dihoax-hoaxkan. Ya, kurang ini orangnya itu sekecil ini, tapi ini kerangkanya seperti ini. Oh, itu hoax itu. Itu biasanya itu orang-orang Barat ini karena orang Amerika mungkin disembunyikan, mungkin mereka akan mencari membuat DNA dari ini sehingga nanti bisa membentuk manusia yang tingginya seperti itu. Ya kita lihat film Jurassic Park itu juga kan ada dari satu titik aja dia bisa membuat DNA sehingga bisa membuat hewan dinosaurus. Itu film fiksi, tapi ada kemungkinannya juga gitu. Nah, kita tidak tahu. Ini tinggi-tinggi seperti ini. Nah, mereka dikatakan ini di dalam Al-Quran juga. Wa ila adin ahahum hud. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahil ghair. Afala tattaqun. Mereka itu orang-orangnya, lanjut Pak ini Pak. Nabi Hud itu ya kaum Ad. Halo Pak. Mohon next slide selanjutnya Pak. Slide selanjutnya Pak. Halo. Saya nggak bisa ganti slide, yang bisa ganti Bapak. Ya, ini dikatakan di surat Asy-Syu'ara ayat 124, 130, surat Hijr, dan beberapa surat lain di dalam Al-Quran. Sifat mereka tinggi, besar, kuat, pandai membuat rumah dengan mengukir gunung-gunung, sombong, bengis. Tapi dikatakan kalau mereka itu menghukum dengan hukuman yang kejam, bengis. Dan mereka terus mendustakan Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh. Nah, seperti Nabi Nuh. Tentunya karena dia masih Nabi yang ketiga sesudah Nabi Adam, Idris, kemudian Nuh. Itu kok membangun bahtera. Lah kalau orangnya nggak tinggi besar, itu tentunya yang nggak bisa membangun sendiri. Kemudian nanti kita lihat bahwa peninggalannya itu sebetulnya masih ada. Ini yang Nabi Musa itu ada namanya Banu Amalikoh ya, yang hidup di zaman Nabi Musa. Mereka dikatakan kalau di Quran itu kaum Jabbarin, jadi mereka yang tinggi-tinggi. Yang itu ada ceritanya itu semuanya di Al-Quran bahwa Nabi Musa mengatakan mau masuk di suatu kota, terus umatnya mengatakan Bani Israel yang paling menjengkelkan itu ya, saya nggak mau masuk selama masih ada kaum Jabbarin. Musa kamu masuk dulu, kalau kamu sudah itu baru kamu masuk. Nah itu jahatnya anunya seperti itu ya, ngeyelnya sama Nabi Musa. Nah kaum Jabbarin itu adalah kaum yang tinggi, orangnya masih tinggi. Nah ini adalah di Madain Saleh. Madain Saleh itu di dekat Madinah. Itu bangunannya bangunan yang dikatakan di Al-Quran. Mereka itu mahat gunung-gunung untuk menjadikan tempat tinggal. Orangnya seberapa sih? Orangnya kecil segini yang sekarang ini. Kalau mereka zaman dahulu mungkin tingginya sekitar 15 meter atau apa, sehingga membangun memahat ini ya gampang saja. Itu yang. Nah, kenapa ini kok tidak dijadikan seperti Petra ya? Petra itu juga sama. Peninggalan kaum Ad, diperkirakan kaum Ad.
jadi sekian puluh ribu tahun yang lalu itu masih ada. Ini semata-mata Al-Quran itu akan menganukan dirinya sendiri bahwa ini loh, dulu masih ada manusia yang tinggi-tinggi, masih ada yang namanya kaum Ad, kaum Samud yang bisa memahat. Jadi apa? Mereka itu sudah berkebudayaan. Ini di Petra Yordan. Ini orangnya juga kan kita itu segini kan. Tapi yang membangun sampai tinggi segini apa dulu itu sudah ada batu, bambu, kayu supaya mereka bisa membuat ranjang-ranjang ini belum tentu. Jadi mereka mungkin orangnya ya tinggi-tinggi itu sehingga bisa. Dan apa namanya? Kalau kita berpikir lagi bahwa kalau kita mendustakan mosok si Nabi Adam tingginya segitu. Nah sekarang percaya nggak sama mamut? Percaya nggak mamut itu gajah kobra? Percaya nggak sama dinosaurus? Percaya nggak sama komodo yang peninggalan? Dan binatangnya saja gede-gede seperti itu. Masuk kita kok kecil? Ya dipelindes saja ya. Apa namanya? Kalau itu ditendang aja sudah mati semua. Kita manusianya ya besar-besar. Itu apa namanya? Kalau binatangnya segede itu. Kalau belum percaya gimana? Pergi ke Solo, ke Sangiran, ya, ke Sangiran itu di Pasragen itu ada museum. Saya pernah ke sana. Ada kerbau yang horn itu apa tanduk ya? Tanduknya itu 2 meter. Jadi tanduknya itu 4 meter. Jadi kita bisa membayangkan kan gedenya seperti apa kerbau. Juga ditemukan gading gajah. Gading gajah itu 4 meter. Nah itu kita bisa membayangkan kayak apa gedenya ya itu binatang. Manusianya jadi juga raksasa. Nah ini penemuan telapak kaki raksasa. Ini untuk memperkuat saja bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu benar. Nah ini di mana? Ini di Sri Lanka. Di Sri Lanka ada yang namanya Adam Peak. Di sana kan banyak orang Hindu. Ini ditemukan telapak kaki gede banget, 1,5 meter kali 1 meter. Itu telapak kakinya diperkirakan katanya telapak kaki Nabi Adam. Tapi tidak ada yang tahu. Tapi orang Buddha, orang Nasrani, orang itu menghormati yang kaki itu orang Hindu terutama itu. Kok malah mereka yang mempercayai bahwa ini telapak kaki moyang mereka Nabi Adam di puncak gunung yang seperti itu. Nah, coba gambar yang lain, Pak. Gambar yang lain. Nah, ini. Nah, ini telapak kakinya itu malah orang-orang Hindu itu biksu itu yang ya orang Islam ya jarang sampai ke sana, bukan tempat ziarah atau apa, dan ngapain naik tinggi itu hanya untuk melihat ini. Kalau orang Sri Lanka, orang sendiri kan enggak masalah. Lanjut Mbak, lanjut. Ya, ini jejak kaki yang luar biasa. Ini juga ditemukan di Afrika. Di Afrika, di kota Mpaluzi, Afrika Selatan, jejak kaki 0,5 meter, ini 1,5 meter, lebarnya 1 meter. Ini juga di gunung-gunung. Lanjut Pak, lanjut. Ini jejak kakinya seperti itu. Di Indonesia sendiri ada, di Aceh, di Tapak Tuan, namanya juga Tapak Tuan ya. Itu jejak kaki raksasa ini 1,5, ini kali 1 meter. Ini di pegunungan Tapak Tuan yang susah sekali. Ada orangnya itu kecil. Ini saya tidak mengatakan bahwa ini jejak kaki Nabi Adam, tidak. Tetapi bahwa orang-orang raksasa itu ada. Gitu. Orang-orang yang tinggi-tinggi besar itu pernah ada di dunia, walaupun sekarang itu sudah musnah. Nah sekarang ada sisanya itu. Manusia modern yang tertinggi di dunia itu yang tercatat di Guinness Book of Record itu Sultan Kosen dari Turki. Tingginya cuma 2,74 aja sudah tertinggi. Tapi ada juga yang terpendek 44,5 cm.
Coba Pak, lanjut Pak. Nah ini Sultan Kosen itu seperti ini ya. Ini biasanya karena kelainan hormon. Ini di Lampung juga ada loh, namanya Supartono apa siapa gitu. Tingginya itu 2,25 meter itu kelainan hormon. Nah ini yang terpendek di dunia yang tercatat. Ini ditemukan itu di London sengaja ya, ulang tahun dari Sultan Kosen itu mempertemukan yang tertinggi di dunia dan yang terpendek di dunia. 45,5 cm dan yang ini 2,74. Jadi memang ada ya. Nah ini gambarannya bahwa zaman dahulu kala itu apa namanya, nggak tahu ini zaman Nabi siapa, tapi jelas ini bahwa gajah aja tingginya segitu. Gajah yang sekarang itu kecil-kecil, mungkin 1/10-nya. Itu aja sudah makhluk yang terbesar sekarang ini kan gajah. Nah ini juga masih masuk dulu kita cecak itu kan sama dengan komodo besar, kadal itu komodo besar. Nah ini dinosaurus itu anunya ya, tulang belulangnya ditemukan. Ilustrasinya seperti ini. Ini Mbak, lanjut Pak, lanjut Bapak. Nah ini kan ayam seperti ayam ya. Jangan dulu Pak. Nah ini kan ilustrasinya itu seperti itu. Nah ini kan seperti ayam. Nah kalau manusianya kecil ya diinjek sama ini ya banyak tuh. Makanya manusianya itu ya sama juga tuh, mesti raksasa. Nah, jadi Al-Quran itu betul. Lanjut, nah ini kesimpulannya karena sudah bisa. Nah ini teori evolusi Darwin tentang kera yang mirip manusia memang ada teorinya ya. Juga penelitian tentang makhluk purba, Pithecanthropus erectus, yang Homo sapiens, tetapi kehilangan mata rantai yang menghubungkan dengan manusia modern. Mereka terus meneliti, tapi tidak akan pernah menemukan, tidak pernah ada, karena memang jalannya beda-beda. Asal mereka yang kera ya kera, asal manusia itu ya manusia, seperti Quran surat Al-Mu'minun. Jadi lanjut Pak, lanjut. Halo. Oke, Niko. Nah itu. Jadi yang mirip manusia purba banyak ditemukan di Indonesia. Homo soloensis, Homo mojokertonsis, Homo wojokansis, ya, Homo florensis. Nah, selain manusia yang tinggi-tinggi, juga ada manusia yang cebol-cebol, kecil-kecil. Itu Hottentot, pygmy, itu ada, tapi musnah semua. Nah, mereka itu asalnya itu ya beda, DNA-nya beda dengan kita. Jadi memang tidak bisa, teori Darwin tidak akan pernah betul. Ya, bantahannya cuma satu di Al-Quran. Khalqon akhar, makhluk berbentuk lain. Nah, asalnya manusia ya manusia, kera ya kera. Jadi tidak. Nah, ini apa yang mirip? Lah kok dilalah mirip ya. Ini ketawanya ini. Giginya enggak termasuk gigi. Nah, iya. Pernah gosok gigi tapi kok ya giginya bagus. Ini gosok gigi sehari berapa kali, tiap minggu aja gosok. Apa ada karies enggak? Kenapa enggak tahu? Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bahwa setitik ilmu yang ada di Al-Quran yang bisa dijelaskan secara sains. Mudah-mudahan satu saat nanti. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Atika Muslim yang telah mencerahkan kepada kita. Sebetulnya kita sudah paham bahwa teori Darwin itu salah, tapi Masya Allah dengan penjelasan yang sangat ilmiah ini kita lebih gampang lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan kita. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, monggo mungkin ada yang ingin menanyakan atau menambahkan, kami persilahkan. Faisal mungkin, monggo Mbah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau yang itu
diulang oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu Hujjatul Wada, jadi haji terakhir Nabi. Itu beliau berkhutbah, dia mengatakan, ayuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai para manusia, Tuhanmu hanya satu. Lalu, kullukum min Adam. Kamu sekarang itu berasal dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu dari debu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa itu. Apakah orang yang jabarin, orang yang paling tinggi, yang besar tadi itu, atau kita, itu enggak menjadi masalah. Atau orang Arab, atau orang Indonesia, atau orang Malang. Kalau orang itu akan menjadi fadlun illa bittaqwa. Jadi Nabi mengatakan, sebab khawatir kalau orang Arab itu akan takabur ya. Lalu beliau mengatakan, walaysa li'arabiyyin wala a'jamiyyin fadlun illa bittaqwa. Jadi orang Arab atau orang non-Arab tidak ada yang mulia kecuali yaitu bertakwa. Kita harus takwa itulah. Lalu Nabi mengatakan, ala fasyhadu, coba tolong ini dicamkan. Lalu Raja Muhammad mengatakan qalu bala. Lalu itu akan mengatakan bahwa benar telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan fal yashhadul hadirun ghaib. Jadi tolong sampaikan kepada yang hadir itu kepada yang tidak hadir. Jadi tolong sampaikan bahwa tadi kullukum min Adam wa Adam min turab. Jadi orang yang paling bertakwa itu bukan Arab atau non-Arab, tapi orang yang bertakwa. Itu orang yang paling mulia. Jadi sampai dari Bu Atika itu memang kita dari Adam, bukan dari kera. Itu evolusi nggak ada. Kalau Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan revolusi langsung kun fayakun. Jadi jadilah gitu. Ya. Oke, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Terima kasih Bu Atika. Itu kita tahu tentang jabarin ke orang yang banyak besar. Walaupun disindir oleh Al-Qur'an, kamu tidak akan bisa masuk ke bumi, menghujam bumi dan tidak akan setinggi gunung gitu. Itu Al-Qur'an. Jadi jangan pecicilan gitu. Jangan gitu sombong gitu. Jangan pecicilan. Walaupun kamu besar tidak akan bisa masuk bumi atau tinggi pun tidak akan setinggi gunung itu. Oke. Tidak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih atas tambahan ilmunya, Mbak. Ini tadi kok saya ada lihat Dr. Santosa Suroso yang dulu Direktur Rumah Sakit Pertamina, itu saudaranya Pak Jalil, kapan-kapan harus ngisi. Saudaranya Bu Dini. Ya, saudaranya Bu Dini juga. Kapan-kapan harus ngisi. Yang dekatnya Bu Nailah ya? Ya. Tetangga saudara tapi. Satu RW atau satu RT? Satu RW, dulu satu RW ya Bu Dini, sekarang udah misah. Iya. Sekarang misah ya Bu. Sekarang udah misah. Ini yang dari Semarang nggak kelihatan hujan deras ya? Ada Dek Antin. Dek Eva. Oh ya. Masih mute. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tutup dulu nggih untuk kajian nggih. Bapak Ibu dan yang kami hormati, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan mencerahkan dan berkah. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.